Pasca pemilihan Kepala Desa Pilkades Desa Kertasari, Kecamatan Haurwangi, Cianjur, Jawa Barat, yang dilaksanakan pada Minggu 17 Juli 2022 lalu, Panitia Pilkades Desa Kertasari beserta BPD menggelar musyawarah di Sekretariat Panitia Pilkades Desa Kertasari, Jumat 23 Juli 2022. Musyawarah ini dilakukan atas adanya keberatan dari calon Kades Desa Kertasari nomor urut 4, Hagi Rizky M. Taufik, terhadap calon Kades nomor urut 1, Cepi Mulyadi. Hagi Rizky calon Kades nomor urut 4 selaku penggugat menerangkan, gugatan yang dilaporkan kepada BPD dan Panitia Pilkades Desa Kertasari terkait adanya dugaan kecurangan yang dilakukan Cepi Mulyadi, calon Kades nomor urut 1 sebagai tergugat. Selain itu, penggugat juga mempertanyakan soal surat pengunduran diri tergugat sebagai pendamping PKH tidak dimasukkan dalam persyaratan sebagai calon Kades. Melakukan pelaporan perselisihan Pilkades dengan adanya dugaan kecurangan dari yang pertama mungkin perihal tentang masalah surat pengunduran diri sebagai pendamping PKH nomor 1 yang tidak dimasukkan ke dalam persyaratan. Padahal jelas di surat Kementerian Sosial nomor 1 JS 08 2018 jelas di pasal 10 huruf I itu harus tidak boleh mencalonkan, intinya tidak boleh mencalonkan. Sementara itu Cepi Mulyadi, calon Kades nomor urut 1 sebagai tergugat, saat dikonfirmasi hanya memberikan klarifikasi soal dugaan politik uang yang disampaikan melalui surat klarifikasi tertanggal 19 Juli 2022. Dalam surat klarifikasi, dirinya membantah adanya kecurangan dalam Pilkades terkait politik uang. Ada 4 poin yang disampaikan dalam surat tersebut. Salah satunya, poin 1, dirinya menolak tuduhan melakukan politik uang karena dalam melakukan pemberian dalam bentuk apapun tidak pernah mempengaruhi dan mengarahkan kepada siapapun agar memilih dirinya. Poin kedua, pemberian dalam bentuk makanan berupa adat istiadat yaitu ngaliwat. Sementara itu, Ketua Panitia Pilkades Desa Kertasari, Supendi, menjelaskan pihak panitia dalam melaksanakan Pilkades Desa Kertasari sudah sesuai juknis atau aturan yang berlaku. Namun setelah selesainya rekapitulasi dan penetapan pemenang, calon nomor urut 4 merasa keberatan dan melayangkan surat keberatan tersebut kepada BPD. Terkait surat pengunduran diri jabatan pendamping PKH terhadap calon nomor urut 1, pihaknya sudah menjelaskan secara gamblang terhadap penggugat. Selain itu, terkait dugaan politik uang, dari hasil musyawarah, pihak penggugat tidak bisa membuktikan secara fakta, baik moral maupun immoral, sehingga gugatan tersebut dinyatakan sumir. Nah, untuk poin 1 berkaitan dengan masalah pendamping PKH, kami menjelaskan secara utuh dan menyeluruh. Baik dari regulasi Undang-Undang tahun 2014, juga Permendagri 112 tahun 2015, juga Perda nomor 5 tahun 2012 dan Perpu 41 tahun 2015 tentang persyaratan calon kepala desa. Yang bersangkutan dalam ini, calon 01 setuju Pak, sepakat. Hanya yang tidak sepakat dan setuju sesuai dengan pengaduannya yaitu berkaitan dengan pendampingan PKH salah satu calon yaitu Dirjen Kemensos nomor 01 berkaitan dengan ada larangan katanya, tapi saya seprinsip menjalankan berdasarkan regulasi khususnya tentang desa, wabil khusus tentang Pilkades. Nah, kemudian untuk pengaduan yang kedua, beliau berkaitan dengan masalah keberatan money politik, tetapi itu sumir Pak, karena memang pengadu atau yang juga tidak bisa memberikan secara fakta baik moral ataupun immoral. Supendi menambahkan, musyawarah yang digelar belum membuahkan kesepakatan. Pihak penggugat berencana akan melakukan musyawarah ke tingkat kecamatan. Dalam rekapitulasi, panitia menetapkan calon Kades nomor urut 1, Cepi Mulyadi, sebagai pemenang dengan perolehan suara 1.465. Calon nomor urut 2, 545 suara. Nomor urut 3, 505 suara. Nomor urut 4, penggugat, 753 suara. Dan nomor urut 5, 377 suara.